왔을 텐데. 만들어줄 건가? 엄마가 좋아하는 쉽게 만들어줘. 응. 엄마. Saat Jung Yun keluar dari gedung, tiba-tiba Ayeon datang. Mereka pun segera kembali masuk ke dalam gedung. Ketika Jung Yun menghadang Ayeon kecil, ia sudah tidak peduli lagi pada ibunya. Ayeon bahkan meminta Jung Yun untuk ikut berhenti, karena pada akhirnya dia juga akan dibuang. Tidak lama kemudian, Ayeon dewasa masuk ke dalam gedung dan tidak mampu menahan emosinya ketika melihat Soksu sudah tergeletak tak bernyawa. Semua orang menangis karena Soksu tidak dapat diselamatkan, termasuk Sumi dan Jowan. Tak lama, anak buah Jung Yun menyiramkan bahan bakar ke dalam gedung dan menyalakan api. Api semakin membesar, membuat semua anak pasrah menerima nasib. Tiba-tiba, seorang laki-laki masuk. Ternyata ia adalah Taisik yang masih hidup. Saat kecelakaan terjadi, di mana mobilnya terjun ke jurang, Taisik sempat keluar dari mobil sebelum ledakan. Meski selamat, ia mengalami luka parah dan sempat dirawat di rumah sakit. Ketika sadar, Taisik mendapati bahwa anak-anak adopsi dituduh sebagai pelaku pembunuhan berantai. Ia pun terkejut mendengar kematian Soksu. Taisik lalu meminta semua anak untuk segera pergi dan menyelamatkan diri. Saat mereka melarikan diri dengan mobil, Jung Yun melihatnya dan melaporkan kepada Kim Se-hee. Tidak lama kemudian, istri presiden menelepon Kim Se-hee, dan Kim Se-hee memerintahkan Jung Yun untuk segera membunuh Ayeon. Sementara itu, Soksu dimakamkan di rumah duka. Semua anak adopsi tidak mampu menahan kesedihan mereka. Taisik meminta maaf kepada Ayeon karena datang terlambat, tetapi Ayeon justru menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat melindungi adik-adiknya. Di sisi lain, kematian anggota Dewan Kwon sampai ke telinga istri presiden. Ia khawatir, apalagi Pastor Yeon juga mengalami nasib yang sama. Ia menduga keduanya memiliki anak yang dibeli dari Kim Se-hee. Kim Se-hee kemudian mendekati istri presiden dan mengatakan bahwa ini adalah keuntungan bagi mereka, karena dua orang yang mengetahui rahasianya sudah meninggal. Sementara itu, Taisik mengatakan bahwa mereka harus berhenti, tetapi Ayeon menolak. Ia bersikeras harus membunuh wanita itu, karena jika tidak, anak-anak lain akan menjadi korban. Keesokan harinya, Taisik dan anak-anak menemui Dr. Park yang ternyata menjual senjata api. Semua anak adopsi, termasuk Ayeon, dibekali senjata dan bersiap menjalankan rencana. Di saat yang sama, Kim Se-hee berencana menarik kembali semua anak yang sudah dijualnya. Ia mengirim undangan kepada para orang tua untuk mengembalikan anak-anak cacat mereka, dengan tujuan menghapus masa lalu dan membangun masa depan bersama istri presiden. Mereka bahkan berencana memiliki anak dari rahim Ayeon. Seorang dokter yang memiliki anak hasil beli dari Kim Se-hee juga menerima undangan itu. Begitu pula seorang ibu yang mengetahui anaknya cedera dan tidak dapat melanjutkan karir sebagai atlet baseball. Ayeon dan anak-anak lain pun bersiap mendatangi kediaman Kim Se-hee untuk mencari tahu rencana sebenarnya. Namun, ada dua anak yang masih menolak dikembalikan, Lee Da-hyun dan Enjo, yang masih mempertimbangkannya. Tak lama kemudian, Taisik diam-diam menyusup ke gedung dan membunuh pengawal Jung Yun. Ia berhasil mengambil ponsel pengawal itu, tetapi saat hendak pergi, Jung Yun menghadangnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Taisik menegaskan bahwa Kim Se-hee harus mati, lalu berhasil melarikan diri dengan selamat. Ponsel yang diperoleh dari pengawal Jung Yun berhasil diidentifikasi. Mereka menemukan jadwal retur anak-anak cacat, lengkap dengan daftar nama mereka, serta dua anak yang masih ditunda pengembaliannya. Di waktu yang sama, keluarga Enjo sedang membawa Enjo ke rumah sakit, dan Joan berhasil meretas ponsel milik ibu Enjo. Mereka berencana memantau pergerakan melalui ponsel tersebut. Dari situ, diketahui bahwa Enjo sedang menderita sakit parah yang sulit disembuhkan dan memerlukan suntikan dengan biaya yang sangat mahal. Mendengar hal itu, Enjo hanya bisa pasrah. Di sisi lain, Lee Do-hyun dan ibunya diundang oleh Kim Se-hee. Lee Do-hyun, yang bercita-cita menjadi atlet baseball, terpaksa menghentikan mimpinya karena cedera bahu. Kim Se-hee berpura-pura memberi semangat kepada Lee Do-hyun dan ibunya untuk mencari jalur karir lain yang bisa mendukung masa depan Lee Do-hyun. Setelah sesi wawancara selesai, Kim Se-hee meminta Lee Do-hyun keluar dari ruangan. Saat itulah sang ibu diajak berbicara empat mata. Dalam percakapan tersebut, Kim Se-hee secara terang-terangan meminta ibu Lee Do-hyun untuk mengembalikan anaknya karena dianggap cacat. Ibu Lee Do-hyun tentu saja terkejut mendengar hal itu. Tak lama kemudian,
ia menerima pesan yang menegaskan permintaan untuk meretur anaknya. Misi berikutnya, Kim Se-hee menemui Ibu Enjo dan menyampaikan hal serupa, meminta agar Enjo dikembalikan karena sakit. Ibu Enjo tidak menyangka akan mendengar permintaan itu. Di sisi lain, anak-anak adopsi juga mendengarkan seluruh percakapan tersebut. Sesampainya di rumah, Enjo meminta maaf kepada ibunya karena merasa merepotkan. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menjadi seperti anak-anak lain. Sang ibu hanya bisa menahan tangis lalu keluar dari kamar, sementara sang suami mencoba menenangkannya. Tak lama kemudian, Tae-sik dan Ayeon datang menemui mereka. Tae-sik memperingatkan bahwa jika Enjo dikembalikan, kemungkinan besar ia akan dibunuh, seperti yang hampir dialami Ayeon di masa lalu. Sementara itu, terlihat Jung Yoon membakar barang-barangnya, termasuk peralatan tinju dan foto bersama Kim Se-hee. Akhirnya, tibalah hari di mana anak-anak yang akan diretur dikumpulkan. Acara yang digagas Kim Se-hee ini diberi tema, perkumpulan anak dan orang tua. Anak-anak adopsi juga bersiap menjalankan aksinya. Namun Ayeon kecil dan Choi Si-woo diminta tetap tinggal di markas. Para orang tua dan anak-anak mulai berdatangan, termasuk Lim Do-yoon dan keluarganya. Saat Kim Se-hee bersiap, tiba-tiba seorang anak perempuan berjalan di belakangnya, membuatnya teringat masa lalu bersama sang ibu. Kala itu, Kim Se-hee diminta menunggu sebentar. Tetapi saat makanan sudah siap, ibunya justru meninggalkannya di tengah hutan. Peristiwa itu meninggalkan luka batin yang mendalam. Di sisi lain, Ibu Enjo juga datang ke acara tersebut bersama Ayeon. Mereka telah menyiapkan rencana untuk menjalankan aksi mereka. Menjelang malam, Ayeon bersiap mengeluarkan senjata dan mengarahkannya ke Kim Se-hee. Namun, sebelum sempat bertindak, Jung Yoon muncul di belakangnya, membuat Ayeon pingsan. Acara dimulai, dan Kim Se-hee mengumumkan bahwa mereka akan memainkan sebuah permainan di mana para orang tua mengacungkan pistol ke arah anak-anak mereka. Setelah ditinggalkan ibunya, Kim Se-hee tumbuh besar di panti asuhan. Ia dikenal sebagai anak pintar yang selalu mendapatkan beasiswa, membuat teman-temannya iri. Akibatnya, ia sering menjadi korban perundungan. Suatu malam, keinginan balas dendam muncul, tetapi Kim Se-hee hanya memutuskan untuk memotong rambut temannya sebagai pelampiasan. Sebelum acara dimulai, istri presiden menghubungi Kim Se-hee. Namun, Kim Se-hee berusaha menyembunyikan fakta bahwa telah terjadi sesuatu, dan menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Presiden penasaran dengan maksud Kim Se-hee yang mengatakan akan menyelesaikan semuanya. Tak lama kemudian Ayeon kecil menghubungi istri presiden. Di saat yang sama, Ayeon datang bersama Ibu Enjo untuk menyusup ke acara tersebut. Mereka bergabung dengan peserta lain tanpa menarik perhatian. Semua orang tua beserta anak-anak mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang direncanakan. Di sisi lain, Joan membawa sebuah truk makanan untuk menyusup masuk. Ketika seorang pengawal membuka pintu mobil box, Tae-sik langsung menghajarnya. Somi dan Joan kemudian mengeluarkan pistol yang telah mereka bawa. Somi dan Joan menuju ruang CCTV untuk mematikan semua kamera pengawas di dalam gedung. Sementara itu, Tae-sik berusaha melumpuhkan beberapa pengawal. Ayeon juga sudah menyiapkan perlengkapan untuk membunuh Kim Se-hee. Namun, Joan dan Somi menemukan bahwa para orang tua dibekali senjata api. Ternyata semua itu bagian dari jebakan Kim Se-hee. Tidak lama kemudian, para pengawal menyerbu ruang CCTV dan menghajar mereka. Somi tak berdaya, sementara Joan berusaha mengambil beberapa peralatan. Di sisi lain, Tae-sik dihadang oleh Jung Hyun. Pertarungan sengit pun terjadi. Dan Tae-sik akhirnya terluka tertusuk di bagian pinggang saat melawan Jung Hyun. Dalam ruangan itu, para orang tua diminta untuk mengakui alasan mengembalikan anak adopsi mereka. Orang tua Enjo mengaku bahwa anaknya sakit. Namun, Ibu Enjo juga mengatakan bahwa momen paling berharga dalam hidupnya adalah ketika ia bisa menghabiskan waktu bersama Enjo. Pernyataan itu membuat beberapa orang tua lain mulai menyesali keputusan mereka. Kim Se-hee kemudian masuk ruangan, mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan. Kim Se-hee mengambil pistol dan memerintahkan para orang tua untuk membunuh anak-anak mereka sendiri. Semua itu direkam melalui CCTV. Ia menegaskan bahwa mereka semua berada di kapal yang sama karena terlibat dalam bisnis ini. Ketakutan pun menyelimuti ruangan, termasuk pada orang tua Enjo. Tidak lama kemudian, Enjo dibawa masuk bersama pengawal Kim Se-hee, dan mereka berdua diancam. Di saat yang sama, Ayeon bersiap membunuh Kim Se-hee, namun rencananya keburu diketahui oleh Jung Hyun. Ia dipukul hingga pingsan. Kim Se-hee lalu mengumpulkan anak-anak adopsi. Lee Do-yoon mengaku sangat menyayangi orang tuanya dan mencoba meraih mimpi lain setelah gagal menjadi atlet baseball. Namun, orang tuanya ternyata pernah menukarnya demi mendapatkan anak lain yang dianggap lebih berpotensi.
tanpa sepengetahuan Lee Do-yoon. Sementara itu, Ayeon menemui istri presiden dan mengatakan bahwa dirinya tidak hamil. Ia mengungkapkan bahwa sel telur yang akan digabungkan dengan sperma presiden sebenarnya milik Kim Se-hee. Selama ini, anak-anak yang dilahirkan berasal dari sel telur Kim Se-hee yang dipasangkan dengan sperma pilihan. Istri presiden pun murka mendengar pengakuan itu. 나한테 왜 말해주는 거니? Di ruang CCTV, Somi terjebak, tetapi Joan datang untuk menyelamatkannya. Ayeon kini berada di antara para orang tua adopsi. Mereka mulai mengacungkan pistol kepada anak-anak mereka, termasuk Ibu Enjo yang mengarahkannya ke Ayeon. Kim Se-hee memerintahkan permainan dimulai. Mereka harus membunuh anak-anak tersebut. Tak lama, seorang anak tertembak, disusul Lee Do-yoon yang juga ditembak oleh orang tuanya. Ibu Enjo pun terpaksa mengarahkan senjata ke Ayeon. Namun, Ayeon berhasil menghalangi. Tiba-tiba, Enjo dibawa keluar, membuat orang tuanya berusaha melindunginya. Kim Se-hee lalu mengambil pistol dan hendak menembak Enjo, tetapi ibunya menghalangi dan justru menjadi korban. Enjo menangis menyaksikan ibunya meninggal di depannya. Kim Se-hee kemudian menembak pengawalnya untuk membunuh Ayeon, namun Ayeon berhasil melarikan diri. Somi dan Joan datang, dan baku tembak pun terjadi melawan para pengawal Kim Se-hee. Saat Ayeon berhasil melepaskan diri, Somi malah tertembak. Tak lama, Joan juga ikut tertembak dan ditangkap oleh pengawal Kim Se-hee. Situasi semakin genting, Kim Se-hee tampak di atas angin. Ia kemudian mengeluarkan Tae-sik yang sudah terluka parah. Ayeon tidak memiliki pilihan selain menyerahkan diri demi menyelamatkan rekan-rekannya yang sudah terluka. Ia berjalan mendekat, lalu pengawal Kim Se-hee memaksanya berlutut. Ketika Kim Se-hee hendak menarik pelatuk, tiba-tiba suara sirene polisi berbunyi dan memecah suasana. Puluhan polisi telah mengepung lokasi. Kim Se-hee panik dan segera menelepon kepala polisi untuk meminta bantuan. Namun, kepala polisi menolak dan menegaskan bahwa tugasnya adalah menangkap penjahat. Tak menyerah, Kim Se-hee mencoba menghubungi istri presiden. Namun, ia justru menolak panggilannya karena sebelumnya Ayeon kecil telah memberinya bukti rekaman yang bisa menjatuhkan dirinya. Ia bahkan memerintahkan kepala polisi untuk benar-benar menangkap Kim Se-hee. Di sisi lain, Ayeon kecil akhirnya tiba di lokasi. Jung Hyun terlihat menyesal dan menyuruh Kim Se-hee kabur. Namun, Jung Hyun justru tertembak polisi. Ayeon kecil menangis pilu melihat pamannya tewas, karena sebenarnya ia sangat menyayanginya. Ayeon dewasa kemudian mengambil pistol untuk mengejar Kim Se-hee. Sementara itu, Kim Se-hee kembali mencoba menelepon istri presiden. Tetapi saat pembicaraan berlangsung, istri presiden justru berharap ia mati. Hal itu membuat Kim Se-hee teringat masa lalunya, kenangan pahit ketika meminta bantuan sang ibu, namun ditolak mentah-mentah. Sang ibu bahkan meninggalkannya untuk hidup bersama pria lain. Penolakan itu menjadi luka terdalam yang membentuk sifat dingin dan kejamnya saat ini. Kim Se-hee kembali ke fasilitas pembuatan anak untuk menyelamatkan beberapa sel telur. Namun, Ayeon muncul dari belakang dan mengatakan bahwa anak-anak adopsi yang ia selamatkan tidak bernasib sama seperti dirinya. Mereka justru dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orang tua mereka, berbeda dengan harapan Kim Se-hee yang ingin mereka mengalami nasib buruk sepertinya. Ayeon marah karena Kim Se-hee pernah memaksa para orang tua untuk menyayangi anak mereka, padahal ia sendiri tidak pernah melakukannya kepada Ayeon. Ia mengungkapkan bahwa ia selalu berharap ibunya menyayanginya. Setelah itu, Ayeon memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Polisi kemudian menemukan gudang tempat Tae-sik mengurung para orang tua adopsi. Tae-sik pun menyerahkan diri. 2 tahun kemudian, Somi kembali belajar bermusik dan kini memiliki anggota keluarga baru, yaitu Siwoo sebagai adiknya. Ia pun akhirnya berkumpul kembali dengan ibunya. Tae-sik menjalani hukuman penjara, sementara Joan sesekali mengunjunginya untuk memberi semangat. Anak-anak adopsi pun kembali ke tepi pantai, tempat Suksu dulu berharap mereka bisa berkumpul lagi. Dari kejauhan, mereka seolah melihat Soksu kembali, meski itu hanya angan-angan. Kini mereka benar-benar berkumpul, menikmati makan malam bersama dengan penuh kehangatan. Ternyata, Ayeon tidak membunuh Kim Se-hee. Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa ia menyayangi ibunya. Kata-kata itu membuat Kim Se-hee menyesal hingga akhirnya bunuh diri. Cerita pun berakhir dengan kebahagiaan anak-anak adopsi yang kini menemukan keluarga baru dan kehidupan yang lebih baik.